Selamat malam, Anda masih di CNN Indonesia Newscast. Kali ini bersama dengan saya, Reinhard Sirait. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menegaskan pelonggaran ibadah di luar rumah bergantung pada situasi penyebaran COVID-19. Jika laju menurun, adanya opsi ibadah bisa dilaksanakan di rumah ibadah. Tanggapan Wakil Presiden ini disampaikan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Munardo, usai rapat terbatas evaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dalam rapat itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut jika tidak ada bahaya COVID yang mengancam, maka terbuka kemungkinan sholat berjamaah dilakukan. Namun jika masih ada ancaman COVID-19, maka sholat Id berjamaah tidak dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Sebelumnya, usulan pembukaan tempat ibadah ini muncul saat rapat kerja virtual Menteri Agama Fahrul Razi dengan Komisi 8 DPR pada Senin yang lalu. Fahrul menyampaikan usulan ini saat sejumlah anggota Komisi 8 menyinggung pelonggaran PSBB. Namun usulan pembukaan tempat ibadah ini masih dikaji. Pembukaan tempat ibadah sangat tergantung dari keputusan pemerintah yang berhubungan dengan apakah masih ada bahaya yang mengancam atau tidak. Jadi Bapak Wapres menekankan bahwa kalau bahaya atau ancaman itu sudah tidak ada, bisa saja sholat dilakukan. Tetapi manakala masih terdapat ancaman atau bahaya COVID, maka ibadah sholat Id berjamaah tentunya ini tidak dilakukan. Dan banyak sekali masukan yang sebelumnya usulan pembukaan tempat ibadah ini muncul saat rapat kerja virtual Menteri Agama Fahrul Razi dengan Komisi 8 DPR pada hari Senin. Fahrul menyampaikan usulan ini saat sejumlah anggota Komisi 8 menyinggung pelonggaran PSBB. Namun usulan pembukaan tempat ibadah ini masih dikaji. Meski masih dalam pembahasan, menurut Fahrul opsi relaksasi ini butuh pengawasan. Tanpa perlu menunggu rapat yang lebih lanjut, kami juga siap untuk kalau masalah misalnya relaksasi di bidang rumah ibadah. Udah lama kita bahas itu dan banyak sekali masukan yang terkait dengan itu. Tapi dengan teman-teman Komisi 8 juga mendorongnya, kami tambah semangat untuk mengangkat lebih lanjut. Dengan tentu saja risikonya kita sama-sama mencoba mengawasinya dengan lebih baik dan memberikan pengertian lebih baik kepada semua yang terkait di tingkat bawah begitu ya. Ya, Menteri Agama mencetuskan wacana untuk membuat kebijakan relaksasi rumah ibadah sehingga masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas peribadatan di rumah ibadah. Menteri Agama kabarnya akan menyampaikan ide ini ke Presiden Joko Widodo menyusul adanya relaksasi di sejumlah sektor yang lain seperti transportasi dalam masa PSBB. Bagaimana seluruh umat harus menyikapi wacana ini, apalagi jika benar diberlakukan? Amankah relaksasi dilakukan di rumah ibadah di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Kita akan dengarkan pandangan dari Imam Besar Istiqlal, Bapak Nasaruddin Umar, Kiai Haji Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Prof. Nasaruddin, selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, kabar baik, Prof. Nasaruddin. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Ini menarik, Prof, meskipun masih sebatas wacana ya, soal relaksasi PSBB di rumah ibadah. Artinya umat sudah boleh lagi beribadah di rumah ibadah masing-masing. Mungkin banyak juga yang sudah rindu untuk bisa melakukan aktivitas peribadatan di rumah ibadah. Prof. Nasaruddin melihat soal wacana ini bagaimana, Prof? Apakah ini memang pilihan yang cukup tepat atau mungkin perlu dipertimbangkan lagi mengingat pandemi yang masih berlangsung sampai dengan hari ini? Ya, kalau saya melihat ada dua dimensi yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama, dimensi agamanya itu serahkan kepada ahlinya, itu para ulama. Tapi dimensi fisiknya, persoalan-persoalan kliniknya, penyakitnya, virusnya, itu serahkan juga kepada ahli. Nah, kalau masing-masing menemukan jalan tengah yang terbaik, ya nanti kita paling bagus ya kita lakukan. Tapi kalau sebelum ada kejelasan kepastian dari pihak yang paling ahli tentang masalah virus ini, ya sebaiknya kita para ulama itu menunggu saja dari kalau misalnya kalau sudah ada perubahan drastis ya seperti Kiai Ma'ruf tadi sampaikan, maka saya kira kita juga dari pihak ulama itu dan pimpinan agama itu akan ikut terhadap apa pendapatnya para ahli. Cuman perlu saya ingatkan ya bahwa khusus untuk umat Islam, event-event sekarang ini sangat penting ya karena 10 terakhir Ramadan itu biasanya kan itu
emosi keagamaan itu akan tumpah biasanya di masjid. Yang kedua, ini nanti akan event besar yaitu Idul Fitri. Yang ketiga, sesudah event Idul Fitri itu kan ada event halal, silaturahim, ziarah kubur dan sebagainya. Jangan sampai nanti kita melakukan pelonggaran, malah justru terjadi kebablasan, padahal kita kan masih dalam posisi yang sangat riskan ini, terutama di zona merah kita ya. Kalau di luar zona merah saya tidak kompeten membicarakan di sini, karena khusus untuk Istiqlal di wilayah Jakarta ini kami butuh petunjuk dari pemerintah, dalam ini juga para ahli, ya kan. Istiqlal itu siap untuk menyelenggarakan Idul Fitri, tapi juga siap untuk tidak menyelenggarakan Idul Fitri, tergantung dari pendekatan pendalaman persoalannya. Cuma kalau kita lihat dari segi usul fikih itu kan biasanya bekerja tuntas itu ya. Jadi misalnya kita nggak boleh ragu-ragu. Dalam usul fikih itu mengajari kita itu sebuah ketegasan ya. Ma yahrumu katsirun faqalilun haram. Jadi misalnya kaidah-kaidah mengatakan apa yang haram pada banyaknya, sedikit apapun juga itu tetap haram. Jadi saya ingin menganalogikan kaidah ini bahwa kalau selama masih ada potensi-potensi bermasalahnya muncul, maka tetap akan berlaku hukum-hukum sebelumnya. Nah sekarang ini kan kita menetapkan bahwa ibadah itu dilakukan di rumah, belum sampai kita lakukan di rumah ibadah atau di masjid ya. Maka sebelum terjadi tuntas persoalannya, maka sebaiknya kita jangan tangguh. Lebih baik kita menuntaskan persoalan, kemudian pindah kepada persoalan yang lain. Saya takutnya nanti ada sesuatu yang di luar dugaan kita, di luar prediksi kita ya. Tiba-tiba Idul Fitri itu membludak pergi ke masjid. Siapa yang bisa melarang dan siapa yang bisa mengontrol umat kita? Nah pada saat itu akan terjadi masalah. Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa pergi ke masjid itu sunat, Idul Fitri itu sunat, tapi mempertahankan kesehatan diri dan masyarakat keluarga kita itu wajib. Beragama yang benar itu adalah mengedepankan yang wajib baru sunat. Jangan sampai kita mengejar yang sunat, menelantarkan yang wajib. Darul mafasid muqaddamun ala jalb saleh. Oke. Iya kan? Baik. Menolak bahaya itu lebih penting, lebih utama daripada mengejar manfaat. Oke. Nah, jadi PSBB yang akan datang ini yang akan semacam relaksasi rumah ibadah. Saya kok masih terikat kepada sebuah data-data terakhir ya. Karena kita kan Jakarta ini sangat fluktuatif ini. Jabodetabek sangat fluktuatif. Kadang-kadang lonjak naik ke atas kayak kemarin, kadang-kadang juga melandai. Nah dalam posisi seperti ini, ya kaidah usulnya mengatakan selama belum ada perubahan maka hukum tidak boleh berubah. Oke. Baik. Al-hukm yadurru ma'al illah ya kan. Baik. Jadi begitu. Ya. Prinsip usul fikihnya kayak gitu. Baik, Prof. Bicara soal kesehatan, nanti juga akan bergabung bersama dengan kami Bapak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kita juga akan bertanya nanti setelah akan bergabung. Tapi saya akan lanjutkan lagi bersama dengan Prof. Nasaruddin. Artinya ketika masalah ini sebetulnya belum tuntas ya, Prof. Masalah pandemi ini, tapi kemudian muncul wacana dari Menteri Agama untuk merelaksasi tempat ibadah di tengah mungkin masyarakat yang juga tengah melakukan ibadah bulan puasa, ada juga yang mungkin sudah ingin sekali beribadah di rumah ibadah. Ini justru menimbulkan kebingungan yang baru ya, Prof. Atau ini adalah memang salah satu keinginan juga dari masyarakat, kan juga banyak sebetulnya yang ingin mau melakukan ibadah di masjid misalnya begitu, Prof. Ya kalau saya melihat Pak Menteri itu tidak salah ya, sebagai seorang pemerintah, pemimpin ya, termasuk juga pemimpin umat. Karena Menteri Agama itu bukan hanya sebagai pemerintah, tapi juga sekaligus sebagai pemimpin umat ya kan. Memberikan optimisme kepada umat, seperti tadi ya, itu bisa berfungsi doa ya. Pengharapan Pak Menteri Agama kita mengatakan bahwa akan ada relaksasi, itu bisa berfungsi doa. Tetapi de facto-nya atau fakta yang terakhirnya nanti itu, saya kira Pak Menteri juga pasti akan sangat terikat dengan kondisi objektif saat-saat terakhir. Ya saya kok sangat yakin. Saya tahu Pak Menteri kita ini ya mungkin cerdas lah akan mengambil suatu sikap dan keputusan. Sebab kalau dalam posisi keadaan masih seperti ini terus kita melakukan relaksasi nanti itu sampai tidak terkontrol pada ujungnya itu nanti akan menimbulkan mudarat. Nah
itu menimbulkan persoalan lain. Tapi kalau seandainya nanti itu berfungsi semacam doa, apalagi doa kita semuanya ini bersama ya, mudah-mudahan nanti seiring perginya Ramadan, juga coronanya juga pergi. Nah itu memang harapan kita semuanya. Tapi kalau saya sih pribadi ya, kita sangat tergantung kepada data terakhir, kondisi objektif terakhir. Kalau misalnya Kementerian Kesehatan dalam hal ini yang punya kewenangan yang ahli tentang hal ini menyatakan perubahan drastis, ya agama atau hukum ikut di belakangnya. Tapi kalau dia mengatakan masih sangat berbahaya, maka bahaya itu harus dihindari, kan berlaku kaidah tadi. Darul mafasid muqaddim ala jalbil masalih. Kita harus bersabar lah. Allah kok maha tahu kalau banyak itu juga merindukan dirinya di rumahnya, di masjid. Tapi juga Allah maha tahu karena dia mendatangkan corona itu kan. Saya ingin menanalogikan semacam orang perempuan yang menstruasi. Aduh gimana dong kita nanti kalau mengganti puasa di luar Ramadan itu pahalanya kurang. Ya. Allah menyebabkan perempuan menstruasi itu di bulan Ramadan, maka Allah juga akan memberikan pahala yang sama dengan puasa ditinggalkan, dengan pahala penggantinya di kemudian hari. Allah yang menyebabkan virus ini muncul sehingga kita tidak sholat di masjid, maka Allah pun juga akan mengerti kalau kita melakukan rangkaian ibadah kita di rumah. Soal pahala berapanya itu urusan Allah. Dan kita adalah sebagai hamba melaksanakan. Jangan ada beban psikologis yang menambah beban kita di tengah beban-beban sosial ekonomi masyarakat kita sekarang ini. Maka itu saya mohon juga menghimbau kepada siapapun termasuk pemerintah dan ulama kita sedapat mungkin menahan diri berpuasa bicara juga kalau memang itu tidak terlalu urgent. Ya umat kita jangan terbebani dengan semacam suara-suara yang berbeda dari seharusnya sama. Nah, kembali lagi bahwa pelonggaran atau PSBB yang direlaksasi tadi itu sangat terkait dengan data terakhir yang dikemukakan oleh ahlinya. Baik, Prof. Nasaruddin, salah satu pertimbangan untuk relaksasi ibadah di rumah ibadah ini adalah ketika relaksasi di sektor yang lain juga sudah dilakukan, misalnya transportasi atau mungkin juga nanti di dunia kerja dan lain sebagainya. Sehingga kemudian muncul juga untuk menguatkan wacana mengapa kemudian di rumah ibadah tidak juga dibuat relaksasi untuk mengakomodir keinginan umat begitu ya. Ada juga yang kemudian mempertimbangkan bisa melakukan physical distancing, katakanlah kalaupun nantinya ini menjadi satu kebijakan akhirnya diputuskan oleh pemerintah. Soal itu bagaimana Prof pandangan Anda? Tapi dijawab nanti Prof, kita harus break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami. Saya masih bersama dengan Kiai Haji Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar yang merupakan imam besar dari Masjid Istiqlal. Kami masih membahas soal wacana relaksasi PSBB di rumah ibadah. Prof. Nasaruddin tadi sudah banyak kita bahas, termasuk juga Prof. Nasaruddin mengatakan soal kalau datanya masih, kurvanya juga belum turun, tapi datanya juga masih menunjukkan bahwa pandemi ini masih cukup besar dan membahayakan, jangan sampai justru menimbulkan masalah yang baru. Tapi tentu ini adalah pertimbangan dari pemerintah yang kita belum tahu karena belum diputuskan begitu ya Prof. Mengingat bahwa salah satu pertimbangannya adalah misalnya di sektor-sektor yang lain Prof sudah mulai agak dilonggarkan, baik di transportasi atau di dunia kerja dan lain sebagainya. Nah, mengapa tidak kemudian di rumah ibadah juga ada relaksasi dengan sejumlah catatan misalnya pembatasan jemaahkah atau physical distancing dan lain sebagainya. Nah, soal itu bagaimana Prof? Iya, begini. Kaidah agama itu punya kaidahnya sendiri. Kaidah ekonomi juga punya kaidahnya sendiri. Kemudian juga kaidah politiknya juga mungkin ada pertimbangan sendiri. Ya, kalau kita ingin melihat ya, ada sesuatu yang harus kita prediksi. Misalnya, walaupun kita lakukan misalnya social distancing itu, tapi sesuatu yang tidak terduga. Cobalah misalnya kita buka sekali. Misalnya Istiqlal, karena ada pembenaran untuk bisa melakukan sholat Idul Fitri dalam kondisi seperti itu. Ada kerinduan yang luar biasa terhadap masjid, tiba-tiba dibuka keran itu bisa ke masjid. Tiba-tiba membludak seperti itu. Bagaimanapun ketatnya social distancing diatur jaraknya seperti apapun, itu malah justru di pintu masuknya itu akan berjubel-jubel orang. Nah, untuk mencegah segala sesuatu yang bisa berakibat negatif, lebih baik kita mencegahnya. Inilah kaidah darul fasid muqaddamun ala jalbil masalih.
mencegah bahaya itu lebih utama daripada mengejar pahala atau mengejar manfaat. Nah, saya kok sangat yakin bahwa kaedah-kaedah yang terpakai dalam majelis ulama itu bisa dipahami oleh masyarakat kita. Jangan kita ikut-ikutan bahwa di sana begitu, maka otomatis agama juga harus ikutan. Agama punya kaedahnya sendiri dan yang lain punya kaedahnya sendiri. Kita betul-betul harus konsisten di sini. Saya kira bukan hanya agama Islam, tapi agama lain juga punya kaedahnya sendiri. Nah, yang penting acuan kita adalah jangan sampai terjadi semacam kerusakan dalam masyarakat sebagai akibat emosi keagamaan yang tidak terkontrol. Kita tidak boleh melakukan apa yang disebut dengan al-ghulu itu adalah melampaui batas dalam beribadah. 2 kali ayatnya di dalam Al-Quran. Banyak lagi hadisnya yang mencontohkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW itu bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Ya Rasulullah, saya tidak akan lagi sholat, saya lagi tidak akan makan siang, saya akan puasa terus-menerus. Yang satunya saya tidak akan tidur, saya akan sholat terus-menerus sepanjang malam. Sahabat yang lainnya mengatakan, pokoknya saya tidak akan mendekati perempuan, saya akan beribadah terus. Apa kata Rasulullah? Hai, saya Nabi, saya Rasul, tapi juga saya tidak puasa setiap hari. Ya, kalau mau ya puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Saya juga tidak sholat sepanjang malam. Ada haknya mata ini untuk istirahat. Dan juga saya tidak menjauhi perempuan, saya punya istri, saya punya anak. Jadi beragama itu tidak boleh melampaui batas. Ada hadis lagi. Pada waktu itu hujan keras di masjid, di sekitar masjid Nabi. Apa kata Nabi? Kalian tidak usah ke masjid, salat di rumah masing-masing karena ini hujan. Nah, di luar kita ini bukan hujan air, hujan corona. Lebih bahaya mana, corona atau hujan air? Yeah. Hujan air saja Rasulullah memberikan pembenaran salat. Nah, apalagi corona ini. Jadi saya kira beragama itu harus proporsional, beragama itu harus kasarnya, dan beragama tidak boleh emosional, tapi itu harus ada kaedah-kaedahnya. Baik. Saya tahu bahwa kita semua rindu terhadap masjid, tapi jangan karena kerinduan itu mengedepankan sunat dan melantarkan yang wajib. Wajib harus didahulukan dan sunat itu dikemudiankan. Ya. Baik, ya, Prof, bicara soal kerinduan terhadap masjid, terhadap rumah ibadah, yang jelas pada praktiknya di sejumlah tempat ya, baik di masjid ataupun di musola, masih banyak masyarakat kita yang masih memilih untuk beribadah di masjid karena juga mungkin masih buka dan mempertimbangkan segala aspek begitu. Banyak yang masih memilih untuk beribadah di tempat ibadah masjid atau bahkan mungkin menginginkan untuk adanya sholat Idul Fitri nanti ketika Hari Raya Idul Fitri. Meskipun belum ada keputusan dari pemerintah apakah akan direlaksasi atau belum begitu. Nah, bagaimana Prof memberikan pemahaman ya terhadap umat yang begitu besar di Indonesia ini, khususnya katakanlah umat Islam begitu ya, kita bicara soal dalam bulan suci Ramadan ini. Bagaimana mengingatkan atau memberitahu kepada umat untuk lebih baik dihindari dulu, seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Nasaruddin? Ya, beragama itu bukan nekat ya. Atas nama Allah pun juga nyatanya itu baik. Tidak bisa kita menafikan bahaya. Walatukum biayadikum tahluka, kata Quran. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah, meninggalkan umatnya di Mekah, mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itu cara Nabi. Tapi nekat dan sampai mati, konyol, itu bukan cara Nabi. Jadi ini juga banyak sekali perilaku Nabi Muhammad SAW ini memberikan dukungan terhadap langkah-langkah rasional yang kita lakukan. Bukan berarti kita melarang umat untuk pergi ke masjid, tapi melarang orang itu terkontaminasi oleh penyakit yang berbahaya. Lain itu, ya kalau seseorang mampu menciptakan social distancing di dalam masjid, ya kemudian di zonanya itu zona bukan zona merah, ya saya kira itu bisa ada penyesuaian-penyesuaian. Tetapi khusus kalau kita bicara di Jabodetabek ini, atau di daerah zona merah, di kota-kota lain termasuk Sulawesi Selatan, Makassar ya terutama ya, itu juga harus hati-hati di sini. Kita nggak bisa mempersamakan seluruh kepulauan Nusantara ini dalam sebuah kaidah yang sama, kaidah keagamaan yang sama. Mungkin memang satu wilayah hukum, wilayatul hukm, itu tidak bisa dianalogikan. Misalnya gini, satu yang melihat bulan dari ujung ke ujung Indonesia ini, itu menjadi dalil untuk besok kita berpuasa atau besok kita lebaran.
Tapi kalau khusus untuk kasus-kasus yang lain, itu tidak bisa. Misalnya ada kondisi yang sangat objektif berbeda dengan Indonesia bagian timur, itu tidak bisa. Ya, jadi ini ada perbedaan. Kalau fikih ibadahnya itu satu wilayah hukum lihat kita, maka semua Indonesia itu wajib berpuasa. Tapi kalau ada kaidah-kaidah tertentu dalam bidang-bidang tertentu, ya itu tidak bisa berlaku kaidah yang sama. Jadi setiap kasus ada hukumnya. Ya. Oke, jadi setiap kasus juga harus mempertimbangkan ya, kebijakan ini mempertimbangkan juga wilayahnya, mana wilayah yang kemudian masih merah, apalagi kurvanya masih tinggi. Kalau kemudian di daerah yang mungkin agak landai atau cenderung kasusnya sangat sedikit atau tidak di zona merah, mungkin bisa saja ada sejumlah penyesuaian. Seperti itu ya, Prof, maksud Anda? Persoalan lainnya adalah data-data itu harus objektif gitu ya. Jangan sampai nanti ada kepentingan lain, tapi datanya tidak objektif disampaikan kepada masyarakat, termasuk juga konsumsi majelis ulama. Sangat berbahaya kalau data itu tidak valid yang disampaikan kepada masyarakat. Itu bisa kita salah resep memberikan fatwa. Tapi kalau apa adanya dan bagaimana seharusnya, kita berikan data itu kepada ulama, lantas ulama itu nanti memberikan fatwa, itu yang kita harapkan. Tapi saya juga aktif bersama dengan BNPB. Ya, saya sering juga ikut rapat di sana. Saya kok sangat yakin bahwa sejauh yang saya ikuti dalam rapat-rapat itu, BNPB itu sangat objektif menunjukkan data. Tidak ada data yang disembunyikan. Jadi kalau ada asumsi bahwa ini data disembunyikan, dimanipulasi, saya kok nggak lihat. Saya sering ke sana dan tidak melihat ada, dan tidak ada yang diuntungkan dengan menyembunyikan data-data seperti itu. Oke. Ya, baik. Jadi Prof. Nasaruddin, untuk kemudian memantapkan soal wacana ini, apakah kemudian akan direlaksasi atau tidak, ataukah tidak sama sekali, bagaimana seharusnya menurut Anda pemerintah mengedepankan aspek yang mana terlebih dahulu? Bagaimana kemudian pemerintah seharusnya mengambil kebijakan ini agar tidak menimbulkan masalah yang baru, tapi justru menuntaskan terlebih dahulu masalah yang ada di depan mata? Dijawab nanti, Prof. Kita harus break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dengan Profesor Nasaruddin Umar. Prof, terima kasih masih bergabung bersama dengan kami. Kami ingin tahu juga, Prof, untuk di Masjid Istiqlal sendiri saat ini kondisinya bagaimana ya, Prof? Ya, apakah kemudian masih ada yang mungkin sholat sendiri mungkin atau seperti apa di sepanjang PSBB berlangsung, dan aturannya bagaimana, Prof? Ya, kalau pengalaman kami di Istiqlal 3 bulan terakhir ini memang kan renovasi besar. Renovasi besar itu tidak ada sama sekali kita buka untuk sholat berjamaah ya, kecuali pegawai dan karyawan di dalam situ. Kenapa? Karena bahan bangunan bertumpukan di mana-mana, tempat parkir tidak ada karena kan lagi digali untuk basement. Kemudian juga penuh dengan debu ya, tidak ada space yang bersih di situ. Ini faktornya juga selain karena protokol pemerintah dan kementerian dengan Majelis Ulama, juga persis kita berada pada puncak-puncak renovasi masjid Istiqlal. Seumur hidupnya Istiqlal baru kali ini dilakukan renovasi besar-besaran ya. Jadi penuh dengan debu, penuh dengan alat-alat, kabel berseliweran di mana-mana, takut ada bahaya. Baik. Nah, karena itu memang kita tutup. Nah, kembali lagi kepada tadi itu ya, PSBB yang relaksasi. Kalau saya sih merekomendasikan, pendapat saya pribadi, saya bisa salah ya, tapi yang jelas bahwa lebih baik kita tegas. Kalau kita tidak tegas itu nanti akan banyak masalah-masalah yang lain. Usul fikih itu tadi saya katakan itu tegas. Ulama kita itu sangat memberikan penegasan di dalam bersikap. Ya, sebelum sampai waktunya jangan kita melakukan sesuatu yang sifatnya pelonggaran. Sebab apa? Begitu kita terjadi pelonggaran, maka sulit untuk mengembalikan seperti sedia kala, dan itu nanti tidak ada perang buat kita juga. Karena itu kita tuntaskan dulu satu persoalan, baru masuk kepada persoalan yang lain. Jangan sampai satu tuntas kita membuka wacana baru, nanti juga akan ada persoalan. Saya yakin apa yang disampaikan Pak Menteri Agama itu
lebih banyak berfungsi doa dan pengharapan, ekspektasi kita ke depan. Dan saya kira kita mendukung itu semuanya. Untuk menjadi kenyataan sangat tergantung kepada data terakhir. Saya kembali kepada data. Mudah-mudahan usaha pemerintah dan kita semuanya ini menciptakan satu perubahan drastis di usia Ramadan terakhir ini dengan terjadinya penurunan melandai, bukan saja melandai tapi juga terjadi pengurangan. Maka insya Allah harapan kita akan kembali bersuara pada kesempatan masjid. Tantangan kami juga sebagai umat beragama, bukannya Islam. Selama ini kan susah mengajak orang pergi ke masjid. Nah sekarang ini tantangan kita nanti setelah masa corona ini, bagaimana mengembalikan masyarakat ke masjid yang sudah keenakan dengan Zoom, dakwah-dakwah lewat komputernya. Jangan-jangan nanti juga malas pergi ke masjid karena semuanya bisa diakses melalui media kan sekarang. Kan? Nah salah satu motivasi untuk datang ke masjid itu mendengar ceramah, tapi ceramah itu bisa diakses melalui media elektronik. Jangan-jangan masjid nanti itu susah recovery-nya juga itu. Nah ini tantangan kita ke depan. Padahal pahalanya ke masjid itu kan jauh lebih besar kalau kondisi normal. Tapi kalau kondisi normal, ya tentu ada kaedah-kaedah yang berlaku. Kan? Saya kira begitu. Semakin paham masyarakat tentang agamanya, maka akan semakin moderat masyarakat. Itu kesimpulan saya. Jadi justru yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana memikirkan agar umat ini tidak hanya umat Islam tapi seluruh umat beragama di Indonesia setelah COVID ini selesai, bagaimana mengajak mereka kembali untuk beribadah, datang ke rumah ibadah begitu ya Prof ya, yang juga harus dipikirkan ke depannya. Itu hal kecemasan saya ya, mungkin saya pribadi ya, karena masih yang sudah sedemikian baru, sudah sedemikian luas besar ini, nanti ya udah nggak usah datang ke Istiqlal untuk dengarkan ceramah, nggak ada ongkos, cukup ikuti saja di media-media sosial, media internet. Apalagi Istiqlal nanti kan akan datang itu serba IT ya, jadi bisa kita akses seluruh kegiatan Istiqlal itu bisa diikuti di komputer. Jangan-jangan karena itu alasan mereka nanti nggak mau datang ke Istiqlal. Akhirnya ya orang beribadah, orang mengakses keagamaan ya di rumah saja. Apalagi dengan hadis yang kita sering bacakannya, al-ardu masjidun, permukaan bumi itu adalah masjid, termasuk rumah juga masjid kan. Nah jadi ini tantangan kita ke depan, bagaimana membahasakan kembali supaya masjid itu adalah rumah Allah yang perlu dimakmurkan. Iya. Baik, Prof. Prof. Nasaruddin melihat ada ketidaktegasan dari pemerintah kalau kita bicara soal wacana-wacana atau pelonggaran-pelonggaran relaksasi PSBB yang tengah digodok oleh pemerintah saat ini? Saya belum melihat dampaknya, karena itu baru mulai perwacanakan. Seandainya nanti itu bukan lagi wacana tapi menjadi kenyataan, itu nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. I have no comment sekarang ini, tapi khusus untuk DKI Jakarta, perkiraan saya itu kemarin itu tidak mungkin masyarakat Jakarta itu akan serta-merta meninggalkan masjid dalam bulan Ramadan, apalagi asbabul akhir. Tapi Masya Allah ternyata masyarakat itu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pemimpin agamanya dan terhadap pemerintahnya di DKI Jakarta ini. Banyak sekali kita lihat masjid-masjid itu sudah ditutup ya. Bukan berarti kita senang masjid ditutup untuk beribadah, tetapi untuk penerimaan zakatnya aktif, menyampaikan azan juga aktif. Jadi yang tertutup untuk masjid itu untuk kumpul-kumpul. Nah bukan berarti nggak boleh salat di masjid. Kalau salat sendiri-sendiri di masjid, monggo boleh. Tapi yang kita kan bahayakan itu, kalau nanti ngumpul sampai sekian banyak orang, sampai safnya itu berdempet-dempetan, satu kali orang bersin, ya itu kata Nabi loh, apa makalah Nabi SAW, satu kali orang bersin, 7 kuman akan keluar dari mulutnya. Nah, tidak bisa juga kita khusyuk. Coba bayangkan kalau kita sedang sebelah kanannya batuk, sebelah kirinya bersin. Pasti kita nggak khusyuk. Ini aku disemprot corona ini. Jangan-jangan saya bawa oleh-oleh ke rumah saya, orang tua saya terutama yang daya tahan tubuhnya sudah nggak kuat, aku menjadi faktor terhadap korbannya orang tua saya. Jadi nggak ada kekhusyukan di situ. Nah kita akan beribadah, tapi khusyuk kita di rumah sekarang. Daripada kita berjubel-jubel ke masjid, ya serahkan kepada Allah, ya Allah, aku rindu masjid rumahmu, tetapi ada yang menghalangi kami untuk ke situ dan penghalang itu juga dari Allah. Allah Maha tahu kok. Allah Maha tahu. Niat kita sudah kita sampaikan kepada. Nah ini sosialisasi seperti ini perlu kepada masyarakat kita. Kalau ada orang-orang nekat dalam posisi tidak memperhatikan apapun yang ada di sekitarnya bahayanya, itu biasanya karena mereka itu belum terlalu mendalami
pemahaman keagamaan secara komprehensif. Dan disinilah peranan ulama kita. Mari kita membahasakan dalam bahasa yang sama dalam melihat bahaya itu. Saya juga bersyukur ya Mas ya. Apa yang kita saksikan sekarang ini, dulu kita sering mengatakan ada kelompok garis keras, ada moderat, ada liberal. Nah sekarang ini satu baris nih. Sama-sama bahasanya semuanya mengajak masyarakat itu untuk sholat di rumah. Saya berharap semoga COVID-19 ini betul-betul menyatukan seluruh umat Islam terutama yang bisa-bisa ini. Ya. Kita sekarang nggak ada lagi ada garis keras, ada moderat, ada liberal. Sekarang menjadi kompak semuanya. Bagaimana menjadikan virus corona itu sebagai sasaran bersama dan bahasa yang sama sekarang kan. Ya, mari kita pertahankan keutuhan bangsa, keutuhan umat ini, maka itu insya Allah rahmat Allah nanti akan turun bersama kita semuanya. Oke. Baik, harapan kita bersama Prof. Nasaruddin agar COVID-19 segera selesai dan seluruh umat beragama bisa kembali beribadah di tempat ibadah masing-masing setelah semuanya selesai, dan kita lihat bagaimana kebijakan yang akan diambil pemerintah. Mudah-mudahan tentu adalah ketegasan yang tadi seperti Anda katakan. Terima kasih banyak Prof. Nasaruddin Umar sudah berbagi dan juga bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia. Terima kasih Prof. Kami harus jeda, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya melakukan evaluasi terperinci pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebab berdasarkan data penambahan kasus COVID-19 masih fluktuatif dan belum konsisten. Kami akan segera kembali. Sampai jumpa.